Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu energi dan kehidupan. Nah, pada materi hari ini Bapak akan menyampaikan materi dengan berupa video pembelajaran dari PPT yang telah Bapak buat. Oke? Nah, kalian nanti semuanya Bapak absen ya di classroom. Jangan lupa absen dan katakan hadir. Oke? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Energi dan kehidupan. Masuk dulu ke slide. Nah, energi dan kehidupan. Energi adalah kekuatan yang menggerakkan kehidupan. Sumber energi dapat diperbarui seperti matahari, angin, dan air. Atau ada energi yang tidak dapat diperbarui seperti bahan bakar fosil. Efisiensi penggunaan energi penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Definisi energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Bentuk kerja energi yang berbeda memiliki kemampuan untuk melakukan kerja yang berbeda pula. Nah, di sini ada 4 energi. Yang pertama, energi kinestetik. Energi kinestetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, seperti mobil yang melaju. Dan energi selanjutnya, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda karena posisinya, seperti batu yang berada di atas bukit. Nah, apabila batu tersebut mengelinding, maka akan menghasilkan energi kinetik. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia, seperti dalam bahan makanan dan bahan bakar. Nah, selanjutnya energi panas. Energi yang dihasilkan oleh gerakan partikel-partikel kecil seperti api. Nah, pada gambar di samping ini adalah energi yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan energi yang baru. Dari angin dikelola, kemudian dijadikan energi listrik. Ini terdapat di negara Belanda. Kemudian selanjutnya sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi dapat dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Ada 2 ya jenisnya. Nah, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami, seperti energi matahari, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Selanjutnya, energi tak terbarukan. Sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarukan. Itu adalah definisi dari sumber energi tak terbarukan. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pada panel di samping ini adalah panel surya. Nah, ini menangkap energi matahari untuk dijadikan listrik juga, seperti kincir angin di belakang ini ya. Ini termasuk sumber energi terbarukan. Karena apa? Karena ini menggunakan teknologi dari Indonesia. Salah, maaf. Ini menggunakan energi menggunakan teknologi dari manusia. Maaf Bapak, typo ya. Oke, slide selanjutnya. Peran energi dalam kehidupan. Energi memainkan peran penting dalam kehidupan, mulai dari proses biologis hingga aktivitas manusia. Nah, yang pertama itu fotosintesis. Fotosintesis yaitu tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan. Nah, seperti gambar di samping ini adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesisnya yang mana dia ngambil energi matahari, tumbuhan mengambil energi matahari, kemudian mengambil mineral dari akar-akar yang ada di tanah, kemudian juga mengambil air. Nah, mineral-mineral ini zat-zat hara. Nah, dan juga dari luar itu mengambil karbon dioksida. Nah, apabila 4 bahan ini sudah diambil oleh tumbuhan, maka tumbuhan akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen yang biasa kita hirup.
Nah, ini masuk ke dalam yang kedua, yaitu pernapasan. Pernapasan kan menggunakan oksigen. Hewan dan manusia menggunakan energi dari makanan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, makanannya dari mana? Yaitu dari tumbuhan yang menghasilkan glukosa ini. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan. Energi diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi makhluk hidup. Selanjutnya, energi dan aktivitas fisik. Nah, gambar di sebelah kanan kalian ini, kanan PPT ini adalah aktivitas fisik, yaitu lari. Energi yang kita konsumsi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan berolahraga. Aktivitas fisik membutuhkan energi untuk menggerakkan otot. Nah, dari energi itu, apabila kita melakukan aktivitas fisik, maka itu mengeluarkan energi untuk menggerakkan otot. Kemudian dari aktivitas fisik ini, energi itu akan membakar kalori, makanya kita menjadi sehat dan kita tidak gemuk. Kemudian kebugaran. Dari aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Oke, slide selanjutnya. Energi dan lingkungan. Penggunaan energi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Yang pertama itu pencemaran. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polusi dan udara dan air. Kemudian perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari penggunaan energi berkontribusi pada perubahan iklim. Dan yang terakhir, energi terbarukan. Ini adalah dampak positifnya. Pengembangan energi terbarukan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, pencemaran dari bahan bakar fosil ini yaitu contohnya seperti kita bisa mengendarai motor ataupun mobil. Nah, itu kan menggunakan bahan bakar fosil atau kita sebut dengan pertalite. Nah, itu menghasilkan polusi udara dan juga air. Karena apa? Dari udara nanti kebawa ke hujan, proses hujan, kemudian kan jatuhnya ke air itu. Jadinya basah. Jadinya tuh air juga tercemar. Perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini dari kulkas yang biasa kalian temukan. Nah, kulkas itu mengikis lapisan ozon kita. Lapisan ozon yaitu lapisan yang ada di atmosfer bumi yang berfungsi untuk melindungi dampak dari sinar matahari. Nah, apabila sinar mataharinya terlalu pekat, kita tuh akan terbakar dan hangus. Nah, lapisan ozon ini sangat penting karena itu dapat mengurangi dampak dari radiasi sinar matahari. Nah, dampak positifnya itu apa? Yaitu energi terbarukan. Energi terbarukan itu, nah, ada pada gambar sebelah ini atau slide sebelumnya, yaitu dari energi yang tak terbatas itu seperti angin, matahari, dan lainnya. Nah, diubah untuk menjadikan energi baru, yaitu seperti dari angin diubah menjadi energi listrik. Efisiensi energi. Efisiensi energi adalah penggunaan energi yang optimal untuk mendapatkan hasil maksimal dengan minimalkan pemborosan. Nah, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, matikan lampu saat tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan-peralatan elektronik yang hemat energi. Yang ketiga, hindari penggunaan air panas yang berlebihan. Yang keempat, isolasi rumah untuk mengurangi kehilangan panas. Yang kelima, gunakan transportasi umum atau sepeda. Dan yang terakhir, yang biasa kita lakukan yaitu daur ulang dan kurangi sampah. Nah, anak-anak, kalian dapat menerapkan efisiensi energi ini dalam kehidupan sehari-hari agar apa? Agar energi kita dapat digunakan untuk masa mendatang dan bumi tidak dalam keadaan krisis global. Oke, slide terakhir, masa depan energi dan kehidupan. Masa depan energi dan kehidupan dipenuhi tantangan dan peluang. Apa saja itu?
Yang pertama itu teknologi baru. Pengembangan energi baru dan terbarukan. Contohnya itu yang seperti slide sebelumnya, dari energi yang tak terbatas kita kembangkan oleh teknologi-teknologi manusia, yang mana itu dapat menyebabkan dampak positifnya itu kita dapat energi baru lagi. Kemudian keberlanjutan, memastikan ketersediaan energi untuk generasi mendatang. Nah, apabila kalian mengefisiensikan energi, maka energi yang kita gunakan itu dapat untuk generasi mendatang. Kemudian efisiensi. Nah, seperti yang Bapak bilang sebelumnya tadi, yaitu efisiensi energinya. Kemudian kerjasama. Kerjasama global untuk mengatasi tantangan energi. Ini adalah faktor paling penting. Apabila masyarakat global atau seluruh dunia menghemat energi, maka energi kita bakalan tidak habis dan kita dapat hidup di bumi dengan bahagia dan tentram. Oke? Kayaknya nggak ada slide lagi, ya habis. Itu saja materi Bapak pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di Classroom. Ini video akan Bapak share di Classroom. Apabila ada pertanyaan, ditanyakan, diketik, dan akan Bapak jawab. Oke? Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak dapat dimengerti, silakan kontak Bapak ataupun langsung bertanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next class.